Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang telah kita terima hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini untuk pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, selamat bergabung kembali bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kajian Islam dengan tema sosialisasi pendampingan produk halal menuju wajib halal. Tema ini sangat baik dan juga relevan bagi kita semua di tengah upaya kita untuk memastikan bahwa produk-produk yang kita konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Peran serta para pendamping halal sangatlah penting. Dan pada kesempatan istimewa ini kita berkesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Dan hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama saya narasumber kita yang sangat berkompeten dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Beliau adalah Ibu Istiana Rahma SIKOMI. Selamat pagi Mbak Hesti. Pagi Mbak Hesti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, untuk warga Kepulauan Seribu, khususnya pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, yuk dengerin podcast bersama kita di sini karena kalian bisa dengerin informasi penting mengenai produk halal bersama pendamping yang sudah kompeten tentunya. Nah, buat Anda yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar Facebook Radio Kepulauan Seribu. Dan jangan lupa dengerin radio streaming kami di pulausseribu.jakarta.go.id radio. Oke, baiklah, sudah saatnya kita dengarkan bersama kajian Islam dari narasumber kita. Dan jangan lupa untuk berbagi atau share link streaming kita ini bersama keluarga dan teman-teman kita agar mereka juga bisa merasakan berkah dari kajian Islam ini tentunya ya. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama narasumber kita Ustazah Istiana Rahma. Kami silakan untuk menyampaikan kajian Islam pada pagi hari ini. Silakan Mbak Isti. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Rahma. Saya penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan di IPARI saya sebagai sekretaris. Dan saya juga bertugas sebagai PPH atau pendamping proses produk halal dari lembaga P3JPH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik para pendengar radio Kepulauan Seribu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita punya kewajiban untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang diterangkan dalam firman surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Nah, makanan yang halal dan baik itu akan menjaga diri kita, sedangkan makanan yang haram atau makanan yang buruk itu akan mengikuti langkah-langkah setan gitu. Makanan yang haram dan kotor dapat merusak kesehatan manusia. Seperti itu.
Nah, atas dasar itu kita sebagai konsumen nih, sebagai orang yang makan dan minum setiap harinya, wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal atau memiliki sertifikat halal. Nah, sebagai pelaku usaha atau pedagang UMKM itu juga wajib mensertifikatkan makanannya atau produknya, minumannya untuk memiliki sertifikat halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin makanan yang halal seperti itu. Nah, apa sih sertifikat halal itu? Nah, sertifikat halal itu adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi, sertifikat halal itu setelah produknya didaftarkan, maka akan difatwa oleh MUI. Jadi yang mengeluarkannya itu BPJPH tapi melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Jadi bukan saya sebagai penerbit PPH yang mengeluarkan sertifikat halal, bukan. Tetap harus lewat melalui MUI. Untuk pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal untuk produknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Nah, produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan diatur dalam penetapan dan diatur dalam penahapan gitu. Nah, tahap pertama itu dilaksanakan pada 17 Oktober 2024. Kita sebutnya itu programnya namanya WHO, Wajib Halal Oktober 2024. Jadi setiap pelaku usaha makanan, minuman gitu, itu wajib memiliki sertifikat halal. Pun dia cuman pedagang kaki lima, itu wajib punya sertifikat halal. Mau dia usahanya kecil atau usahanya besar, kayak gitu. Nah, dalam hal ini tuh pemerintah punya program yang namanya Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, itu untuk para UMK, usaha mikro kecil begitu. Jadi pedagang kaki lima tidak usah khawatir untuk membuat sertifikat halal yang biayanya besar, karena dalam perjalanannya itu cara memiliki sertifikat halal itu ada dua caranya. Pertama dengan cara reguler, yaitu berbayar. Dengan bayarnya aja itu pendaftarannya itu 600.000. Nah, kalau misalkan yang kedua itu dengan self declare atau dengan pengakuan dari pelaku usaha itu sendiri. Self declare itu programnya dari pemerintah dan itu gratis, kayak gitu. Nah, kuotanya insya Allah akan dibuka nih di bulan September, ada 10.000 kuota. Nah, makanya diharapkan untuk para pelaku usaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin nih peluang yang diberikan oleh BPJPH dari pemerintah untuk mendaftarkan produknya untuk bersertifikat halal, seperti itu. Nah, kan tadi saya sudah terangkan bahwa ada dua cara dalam mendapatkan sertifikat halal. Yang pertama yang reguler, dan yang kedua berdasarkan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Nah, yang reguler itu sendiri syaratnya banyak, Mbak Hesti. Selain emang dia bayarnya mahal, syaratnya juga banyak. Ya kan, dia perlu penyelia halal, begitu kan, perlu memiliki NIB, terus riwayat hidup, nama dan jenis produknya harus jelas, nama dan ada proses pengolahan produk, dan dia bisa sampai masuk lab juga kalau emang itu dibutuhkan, kayak gitu. Dan panjang prosesnya. Dan 600.000 itu untuk yang reguler hanya untuk pendaftaran. Nanti setiap produknya lagi itu berbayar lagi. Misalkan satu pelaku usaha, misalkan catering atau rumah makan atau warung makan, dia punya 10 produk. Nah, 10 produk itu juga wajib dibayar lagi begitu setiap produknya. Produk beda gitu kan. Nah, untuk self declare atau pernyataan atau persyarat atau sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha, itu ada syarat-syaratnya juga. Apa tuh? Nah, persyaratan pendaftaran sertifikat halal berdasarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022 tentang juknis pendampingan proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha
Yang pertama syaratnya, produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Jadi itu bukan dari bahan-bahan yang berbahaya atau yang beresiko tinggi. Udah dipastikan kehalalan itu seperti apa? Seperti telur, terus seperti ikan. Itu kan udah pasti halal, cabai, bawang, tomat gitu. Itu udah dipastikan kehalalan. Terus kalau misalkan dia pakai lada, nah ladanya lada bubuk atau lada biji. Kalau dia pakai lada bubuk, berarti dia di kemasannya harus punya sertifikat halal. Kalau lada biji itu namanya udah pasti ketentuannya halal begitu, karena dia tidak ada proses produksi dalam pabrik. Betul. Nah itu ya, jadi wajib punya sertifikat halal atau udah ditentukan itu emang bahan yang halal langsung dari alam, begitu. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, proses sederhana, tidak memakai mesin yang besar begitu. Cuman misalkan ditumbuk, diulek begitu kan, diuleni seperti kayak gitu. Jadi prosesnya sederhana, bisa kita lihat langsung secara kasat mata. Terus memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi pokoknya skalanya masih kecil lah, UMK. Universitas usaha mikro kecil gitu ya. Terus yang ketiga adalah memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB itu bisa dapatkan di mana? Bisa kita bikin di kelurahan, PTSP kelurahan atau PTSP kabupaten. Paling gampang kan? Tinggal datang, tinggal bilang, "Pak, saya mau bikin NIB, nomor izin berusaha." Kasih tahu juga usahanya usaha apa. Jangan sampai usahanya jualan martabak telur tapi daftarinnya pedagang keliling. Itu tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan kayak gitu. Karena itu nanti akan berpengaruh dengan sertifikat halalnya. Nah, selanjutnya itu memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal atau PPH yang terpisah dengan lokasi tempat dan alat proses produk halal yang produk yang tidak halal. Misalkan dia jual produk yang halal, satunya halal, yang satunya nggak halal. Dan itu prosesnya, tempatnya, tempat produksinya, bahan-bahannya semuanya itu harus terpisah kayak gitu. Baru dia bisa ikut sertifikat halal. Tapi kalau misalkan digabung itu nggak bisa. Misalkan dalam suatu restoran atau dalam suatu rumah makan, dia jual makanan halal tapi dia juga jual makanan haram. Kalau dia digabung maka harus nggak bisa sertifikat halal. Tapi kalau dipisah bisa mengajukan sertifikat halal. Harus begitu. Ada 2 toko. Misalnya. Harus ada 2 toko atau emang tempatnya dapurnya terpisah begitu, piringnya terpisah. Karena ada sekarang banyak kayak viral di Jakarta sana begitu. Dia satu toko tapi dia punya 2 makanan yang halal sama makanan yang haram kayak gitu. Nah, terus memiliki atau tidak memiliki surat izin edar seperti PIRT. Jadi walaupun dia belum punya PIRT, MD, UMOT atau UKOT itu yang biasa untuk izin edar, itu walaupun belum punya atau sudah punya lebih bagus, walaupun belum punya dia masih bisa memiliki sertifikat halal atau mengajukan sertifikat halal. Terus memiliki outlet dan atau fasilitas produksi paling banyak cuma 1. Jadi dia cuma punya loket cuma 1 doang atau punya outlet cuma 1 doang. Gak bisa lebih dari 2. Terusnya secara aktif telah memproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikat halal. Jadi Mbak Hesti, walaupun dia punya sertifikat, walaupun dia punya usaha, dia berusaha sebulan nih, atau baru 2 bulan, terus dia pengen ngajuin sertifikat halal, itu nggak bisa karena minimal harus 1 tahun dulu. 1 tahun. Kenapa harus 1 tahun dulu? Karena kita pengen lihat akan konsisten nggak, jangan sampai udah dibikin sertifikat halal, itu kan jualannya berhenti begitu. Jadi harus konsisten selama 1 tahun, baru bisa memiliki sertifikat halal. Dan itu dagangannya nggak berubah. Biasanya kan kita tahu ya orang pulau tuh hari ini dagang apa, besok dagang apa, besok dagang apa. Bingung kan, harus mendasarkan sertifikat halal seperti apa. Nah, selanjutnya itu secara produk yang dihasilkan berupa barang, bukan jasa, atau usaha restoran, kantin, catering, dan sebagainya. Jadi yang dihasilkan itu produknya barang, jadi bukannya jasa, travel atau sebagainya gitu kan. Barang makanan atau minuman kayak gitu. Kuliner ya. Kuliner, dan juga bukan usaha catering besar. Kalau yang catering itu untuk sertifikat halal yang gratis, yang sehati, dia nggak bisa kayak catering terus rumah makan. Karena apa? Dimaksimalkan produknya itu cuma 10, sedangkan catering kan nggak mungkin menunya 10. Banyak ayam aja itu bisa dibikin ayam serundeng, ayam goreng, ayam balado, macam-macam kan. Sedangkan itu kan yang namanya sertifikat halal itu harus melampirkan semua
usahanya begitu kan. Semua makanan yang diproduksi di tempat catering itu, begitu juga rumah makan sama kan dia punya banyak usaha. Jadi yang kita maksimal itu cuman boleh 10 produk kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh yang namanya rumah makan. Biasanya ya pedagang-pedagang seperti untuk keripik pisang, terus keripik sukun, terusnya ucuwe, bala-bala, bihun gitu kan. Terus termasuk bakso ikan. Kita nanti ada penjelasannya untuk bakso daging atau yang ayam ya. Iya. Nah, untuk bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dan dari kewajiban sertifikat halal. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahannya itu harus yang bersertifikat halal atau yang udah pasti kehalalannya, begitu kan. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Jadi misalkan dia mau bikin bakso atau mau bikin ikan asin, itu nggak pakai boraks atau formalin untuk pengawetnya, atau dia nggak pakai pewarna yang berbahaya atau perasa yang berbahaya, begitu kan. Jadi menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Nah, terus setelah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal, dan di sini tugas saya, tugasnya adalah memverifikasi yang sudah didaftarkan tadi, bahan-bahannya, produknya, diverifikasi, dilihat secara langsung apakah benar bahannya seperti itu yang ada di lapangan, apakah benar prosesnya, caranya begitu, apakah benar pengepakan barangnya atau penyimpanan barangnya, itu seperti itu. Itu pentingnya verifikasi atau pendampingan dari produk halal atau PPH kayak gitu. Terus jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan. Pertama ya, tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Jadi kalau dia mau bikin sertifikat halal ayam atau mau bikin ayam goreng misalkan atau bakso daging begitu, dia harus memastikan apakah dagingnya itu sudah punya label halal, apakah dari rumah potong hewan yang sudah memiliki nomor sertifikat halal. Daging-daging yang sekarang itu yang misalkan daging ayam tuh yang udah dikemas tipe halal itu boleh diajukan bikin begitu kan. Tapi kalau misalkan Ibu ini ayamnya dari mana Bu, saya mau bikin ini nih sertifikat halal buat bakso saya apa buat seblak begitu, terus ayamnya dari mana, ayamnya dari pasar atau ayam beli sama ini gitu kan, itu udah punya sertifikat halal belum, apa langsung dari pasar? Ternyata langsung dari pasar, nggak bisa, kita nggak bisa mengajukan untuk yang yang self declare untuk produk yang seperti itu. Jadi dia harus udah tahu, udah lihat, oh sebelum diproduksi ini udah ada label halalnya begitu. Kalau belum ya berarti nggak bisa kita ajukan self declare itu. Terus menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis. Jadi dicarakan semuanya pakai tangan, pakai ulekan, atau paling bandar itu semi otomatis pakai blender, pakai oven, jadi bukan pakai mesin atau yang besar-besar seperti pabrikan begitu. Terus proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetik, penggunaan ozon, terus kombinasi beberapa metode pengawetan, jadi nggak bisa kayak gitu. Terus melengkapi dokumen pengajuan sertifikat halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui Sihalal. Jadi ada web namanya sihalal.go.id, itu mendaftarkannya dari situ. Mau yang reguler ataupun yang self declare yang berdasarkan pernyataan pelaku usaha, mendaftarkan semuanya dari situ Mbak Esti. Jadi sihalal.go.id. Nah, kenapa sih harus punya sertifikat halal selain untuk pelaku usaha, untuk kita sebagai konsumen? Kita akan merasa nyaman atau merasa aman begitu kan ketika kita tahu makanan yang kita beli memiliki sertifikat halal. Misalkan kita lagi ke kotanya Mbak Esti, dilihat ada tukang bakso yang satunya udah ngasih tahu tuh di labelnya kalau kita halal begitu. Ada yang satu lagi baksonya nggak halal, pasti kita lebih nyaman pakai yang makanan halal begitu ya. Begitu juga mungkin para tamu atau para wisatawan begitu ya datang ke pulau.
ketika lihat di sini keripik sukunnya ada label halalnya, yang ini keripik sukunnya belum ada label halalnya, dia pasti lebih milih yang label halal untuk kenyamanan kenyamanan konsumennya begitu. Itu kelebihannya punya sertifikat halal, lebih bikin nyaman para konsumen. Terus yang kedua, memperluas pangsa pasar. Kita lihat kalau misalkan di kayak misalkan Alfamart atau Indomart itu kan semuanya harus mencantumkan BPOM dan sertifikat halal kayak gitu. Jadi kan kita bisa memperluas dagangan kita, bukan cuman di pulau aja. Jadi keripik sukunnya atau ikan asinnya, ikan dendengnya begitu kan bisa dipasarkan di pangsa pasar yang lebih luas lagi begitu kalau kita punya sertifikat halal kayak gitu. Terus juga kalau kita jualan di online gitu juga kan sama. Kalau kita jualan di online terus kita cantumin bahwa makanan yang kita jual itu punya sertifikat halal, itu bahkan lebih trust juga begitu kan. Jadi penyebarannya jadi lebih luas kayak gitu. Terus meningkatkan tingkat produksi kita juga. Jadi kita sebagai pelaku usaha jangan cuman berpikir usaha cuman di rumah ini ngapain juga punya sertifikat halal begitu kan. Pedagang kaki lima atau seperti itu, kita jangan berpikir seperti itu. Pertama emang itu udah peraturan, ada undang-undangnya begitu kan. Kalau sampai kalau sampai kita melupakan menghiraukan begitu kan, tidak didengerin dari undang-undang itu, nanti bisa ditarik peredaran ya, nggak boleh jualan lagi kayak gitu. Nggak boleh jualan lagi, itu konsekuensinya kalau tidak memenuhi dari undang-undang itu. Terus yang kedua, produk kita juga nggak akan maju, ya cuma jualan di pulau aja begitu, muter-muter aja. Sedangkan kita berusaha pasti pengen sesuatu yang lebih meningkatkan, meningkatkan taraf ekonomi begitu, bukan cuman di situ-situ aja kayak gitu. Apalagi kita lihat pariwisata ya di Kepulauan Seribu, di Pramuka ya khususnya itu kan setiap Sabtu Minggu itu pasti rame gitu kan. Kita lihat kerupuk cuinya udah halal begitu kan, sate gepuknya udah halal, terusnya rumput lautnya juga dilihat udah punya label halal, dan itu malah akan meningkatkan rasa percaya konsumen begitu. Kalau mungkin memang kalau pasarnya cuma pengen orang-orang pulau-pulau doang mah ya pasti orang-orang tahu pasti dia mah jualannya nggak mungkin barang-barang yang aneh-aneh kan. Itu kalau cuma sesama orang pulau. Tapi kalau kita pengen pasar-pasar yang lebih luas kan kita perlu pengakuan begitu. Jadi berarti sertifikat halal itu sebagai bentuk pengakuan begitu kan. Kayak misalkan kita sekolah udah S1, buktinya apa ya, kita punya ijazah sarjana S1. Begitu juga dengan makanan, biar lebih trusted, biar terpercaya. Apa ini yang membuat kita ini nyaman begitu kan. Makan ini, lihat ini kita udah punya sertifikat halal begitu. Jadi ada bentuk pengakuan yang legal seperti itu. Gitu sih Mbak Esti. Kurang lebihnya. Jadi lengkap banget ya penjelasan dari Mbak Isti mengenai sosialisasi pendampingan produk halal menuju wajib halal. Jadi memang kalau pengusaha UMKM terutama yang bergerak di bidang kuliner itu, memang kalau mau usahanya lebih berkembang lagi ya mereka harus punya sertifikat halal gitu. Jadi biar nanti pangsa pasarnya tuh lebih meluas Mbak Isti ya. Karena kebanyakan kan kita Muslim ya pastinya. Terus nyari yang namanya stempel halalnya ada enggak gitu kan. Nah, pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, semoga bisa dipahami ya mengenai produk halal menuju wajib halal. Jadi kalau cuma kita pahamnya bahan-bahannya halal kok gitu, Mbak Isti pasti percaya ya sebagai pendamping, tapi tidak dikuatkan kalau tidak ada sertifikat halalnya ya. Pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, masih bersama Radio Kepulauan Seribunya dengan podcast RKS Kajian Islam. Buat Anda yang ingin bertanya silakan, dan terima kasih yang sudah bergabung di pulausseribu.jakarta.go.id radio untuk mendengarkan radio streaming kami ya. Kita lanjut Mbak Esti, beberapa pertanyaan nih yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat warga Pulau Seribu khususnya, dan para UMKM ya, terutama yang bergerak di bidang kuliner, supaya lebih paham dan mau ya
Kira-kira udah 100% belum Mbak Isti para UMKM punya sertifikat halal? Belum Ya? belum 100%. Di Pulau Pramuka ini aja mungkin baru beberapa aja yang emang sadar dan pengen daftar. Kadang kesulitannya di situ juga sih. Iya, karena tadi banyak ya step by step yang Step by harus step harus dicek dilakukan. gitu. Misalnya satu bungkus penyedap ya. Nah, penyedap itu terbuat dari apa? Betul. Komposisinya. Masing-masing dicek tuh masing-masing ya, halal dan tidaknya ya. Jadi itu Mbak Sti mungkin salah satu hambatan atau rintangan yang dirasakan oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu kan harus mendaftarkan produknya di sihalal itu ya, sihalal.go.id itu. Mereka harus bikin akun, masukin bahan, masukin proses pembuatan, masukin foto produknya juga. Gitu. Jadi mereka merasa kesulitan. Nah, itu pentingnya kita sebagai pendamping proses produk halal itu untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya. Satu bahan aja, misalkan kita contohnya aja pakai micin atau sasa ya kan. Kita cari produknya micin, nggak ketemu, sasa nggak ketemu juga. Ternyata dia harus sasa inti karena nama produsennya namanya inti, jadi sasa inti gitu kan. Kan pemahaman kayak begitu nggak semua pelaku usaha paham gitu, tahu. Nah, kita sebagai pendamping untuk ya membantu pelaku usaha, kalau misalkan produk kayak ini kita input datanya seperti ini kayak gitu. Dan gampang aja sebenarnya untuk para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal. Tinggal punya KTP, punya NIB. KTP itu untuk apa Mbak Esti? KTP itu untuk penyelia halal. Penyelia halal itu artinya orang yang bertanggung jawab atas kehalalan suatu produk, dan biasanya itu pelaku usaha itu sendiri atau orang yang ngebantuin, misalkan anaknya atau suaminya atau tetangganya yang biasa ngebantuin dia bikin makanan begitu kan, atau proses produksinya dibantuin sama dia, itu bisa sebagai penyelia halal. Terus ya itu tadi NIB, nomor izin berusaha, yang KBLI-nya harus sesuai dengan produk yang dia jual. Kalau dia jual pucue berarti KBLI-nya tentang pengolahan ikan begitu. Jangan dia jual pengolahan ikan gitu kan, pucue, tapi KBLI-nya makanan masakan keliling. Itu kita nggak bisa daftarin. Kesulitannya di situ. Tapi itu tidak ada masalah tanpa solusi kan. Solusinya tinggal kita ke PTSP tandanya begitu kan. Dulu pas daftar diganti atau ditambahkan KBLI-nya jadi KBLI tentang pengolahan ikan kayak gitu. Oke, benar. Nah, untuk Kabupaten Kepulauan Seribu sudah memiliki pendamping setiap kelurahan, Mbak Isti ya? Total berapa? Setiap kelurahan itu saya lupa totalnya berapa, tapi pasti setiap pulau itu ada ya. Mungkin di sini saya menginfokan juga ya Mbak Hesti bagaimana siapa saja orangnya ya. Bisa. Oke, di Kelurahan Pulau Panggang itu ada yang aktif menjadi pendamping PPH itu ada saya, Istiana Rahma, dan Bu Juriah begitu. Nah, untuk di Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Paka itu ada Ibu Haji Iklimah dan Ustazah Helmi Faridatul. Dan untuk di Pulau Harapan ada Ustadz Wahyudin Sidik. Nah, untuk di Kecamatan Selatan di Pulau Tidung ada Ustadz Sidik Darmawan, Ibu Robihatun, dan Ibu Dahrani. Di Pulau Payung itu ada Ibu Husnaya. Di Pulau Pari ada Ustadz Hasanuddin. Di Pulau Untung Jawa ada Ustadz Ulmu, dan mereka semuanya orang yang aktif di masyarakat lah. Tinggal datang aja ke masing-masing orang disebutkan atau datang ke KUA masing-masing kecamatan begitu kan. Saya pengen mendaftarkan produk saya nih begitu, atau datang langsung ke rumahnya begitu. Pasti insya Allah didampingin gitu. Karena kita sebelum mendampingi kita juga belajar dulu Mbak Esti, dan proses belajarnya juga lumayan panjang. Setelah pelatihan kita ada penguatan, setelah penguatan kita ada training dulu begitu kan. Dan kita juga pendamping punya lembaga itu tadi kan, lembaga pendampingan lembaga produk halal itu, yang kita juga banyak konsultasi sama mereka juga. Jadi kita nggak asal bikin atau nggak asal bisa buat. Mbak Esti ogah repot, udah halalin aja gitu. Nggak bisa karena kita punya kayak kode etik begitu kan. Kadang juga produsen juga nanya, nanti kalau misalkan saya kasih tahu cara-caranya atau produknya atau dilihat prosesnya nanti bakal disebarluaskan nggak? Nggak, tenang aja, itu nggak akan disebarluaskan karena kita punya kode etik yang nggak akan menyebarluaskan. Misalkan itu rahasia produksi sendiri gitu kan, rahasia perusahaan gitu. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang
mudah-mudahan lebih mendalam nih buat pendengar Radio Kepulauan Seribu. Selama Mbak Esti bertugas sebagai pendamping produk halal ini, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kepulauan Seribu dalam mendapatkan sertifikasi halal? Oke, tantangan yang pertama itu tadi adalah kurangnya pemahaman untuk uploading secara online begitu kan. Ditambah sinyalnya kadang di Pulau Seribu mah kadang enggak begitu kan. Ditambah terus emang pengetahuannya tuh bagaimana gitu, kayak contohnya tadi nginput satu data aja itu clue-nya kita harus tahu gitu, keywordnya harus tahu. Nah, terus yang kedua tuh prosesnya emang saat mendampingi itu, misalkan Bu saya prosesnya malam, saya prosesnya subuh, mau nggak mau kita sebagai pendamping kan harus datang subuh kita lihat prosesnya. Misalkan dia jualan nasi uduk ya, subuh kita datang sebelum dia produksi, kita datang karena kita harus lihat bahannya benar nggak yang dimasukin tuh kemasannya yang itu begitu. Kalau enggak ya itu tidak kredibel kan kalau kita nggak lihat langsung. Terus yang ketiga mungkin pemahaman dari para pelaku usahanya juga yang masih kurang begitu. Dia merasa ya aku selama ini jual cuma dari proses ikan doang, apa telur doang, masa sekedar jual martabak telur aja kita sertifikat halal begitu kan. Pemahamannya masih belum sampai lah, makanya gitu pentingnya kita sebagai pendamping ya untuk memberi pemahaman itu Mbak Esti seperti itu. Jadi peran Mbak Isti sebagai pendamping dalam mengatasi tantangan tersebut ya sudah pasti ya, jelas ya, harus kalau memang mereka benar-benar mau punya sertifikasi halal ya harus didampingi benar-benar ya dari ini ya, dari prosesnya dari awal sampai selesai gitu ya. Jadi emang harus itu kewajiban kita Mbak Esti. Jangan sampai cuman karena mereka nggak bisa login atau nggak bisa bikin akun di Si Halal, warga kita nih, masyarakat kita nih nggak punya sertifikat halal, jangan sampai begitu kan. Jadi kita sebagai pendamping itu wajib melakukan pendampingan bagi mereka. Jadi jangan takut bikinnya ribet lah pakai akun, pakai inilah harus online gitu. Jadi kita harus mendampingi mereka. Jadi jangan takut, ya udah mana sini KTP-nya, mana sini NIB-nya, saya daftarin dari awal sampai akhir. Atau saya belum punya NIB dan saya juga malas lah ke kelurahan, ke PTSP, saya sibuk. Ya udah mana sini KTP sama NPWP-nya sampai segitunya Besti. Biar kita tuh dapat dan para pelaku usaha di pulau kita tuh punya sertifikat halal gitu. Tinggal kita datang ke sana, foto produknya. Itu foto produk dulu kan cuma produknya doang nih Basti. Peraturan yang baru fotonya harus bertiga. Pelaku usaha, saya sebagai pendamping dan juga foto produknya, jadi fotonya di tengah gitu. Harus seperti itu, kalau enggak di komisi fatwa dia nggak bakalan menerima sertifikat halal itu kalau fotonya cuma produknya doang. Terus di foto produk itu juga Mbak Esti, mungkin ini segalian edukasi juga buat para masyarakat. Bikin label itu namanya jangan yang aneh-aneh. Misalkan dia jualan ayam geprek begitu kan. Dia tulisnya ayam geprek apa tuh? Coklat misalnya. Bukan. Ayam geprek kuntilanak begitu. Atau ayam geprek jeletot yang namanya tuh aneh-aneh. Jadi nama-namanya itu juga harus diperhatikan. Terus labelnya juga jangan sampai mengandung unsur pornografi atau unsur-unsur keharaman begitu. Ada kayak misalkan ada lambang kayak babinya begitu, lambang kayak anjingnya, atau lambang wanita seksi begitu kan. Misalkan dia jualan misalkan kerupuk mercon atau kerupuk apa tuh lambangnya yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi dari labelnya juga harus kita perhatikan, nama produknya juga harus kita perhatikan begitu kan. Kalau dia misalkan kedai juga nama kedainya harus diperhatikan juga begitu, nggak boleh melanggar ketentuan syariahnya begitu. Kalau misalkan udah terlanjur nih, terlanjur viral nih namanya, misalkan seblak misalkan ya, seblak setan karena pedas gitu kan, harus diganti namanya kalau mau bikin sertifikat halal begitu kan. Yang normal-normal aja lah kayak gitu. Itu sih pemahamannya yang lebih kita tingkatkan lagi. Ya, pendengar sih, kita lanjut lagi ya. Mbak Esti ini kan di bawah IPARI ya. Lalu bagaimana proses pendampingan yang diberikan oleh IPARI kepada para pelaku usaha dalam memastikan produk mereka memenuhi standar halal? Nah, itu tadi kita pertama kasih pemahaman, kedua kasih pendampingan,
Nah, yang ketiga kita memastikan nih jangan sampai produknya yang dipasarkan itu ternyata berbeda. Yeah. Jadi banyak juga sih yang mungkin nakal-nakal begitu, cuman dia foto produknya aja ternyata isinya beda. Mungkin pernah dapet nih beritanya yang viral-viral tentang, ternyata itu isi lupa sih beritanya apa. Ternyata itu produknya dia jualnya tuh bilangnya jus anggur. Ternyata itu anggur itu yang memabukkan. Ya. Ternyata anggur yang memabukkan itu, tapi beritanya udah dihapus begitu kehalalannya begitu. Okay. Nah, itu makanya kita harus datang langsung, pentingnya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sama produsen itu halal. Yeah. Jadi saya kasih pemahaman, iya kan udah tahu bahannya juga halal kita mah di pulau. Bu, Bapak, saya itu bukannya nggak yakin, saya mah yakin kalau misalkan ibu makanannya halal, orang setiap saya konsumsi setiap hari. Yeah. Tapi bagaimana saya melaporkan ke MUI begitu kan, ke Komisi Fatwa baru bahwa halal begitu kan, sedangkan saya merekomendasikan kalau saya nggak bisa lihat langsung apa yang bahan yang dimasukin di situnya, ada pengawet yang berbahaya kah atau apa. Tapi secara pribadi saya merasa makanan yang dikonsumsi itu makanan yang halal, yang diproduksi itu makanan halal, tapi secara faktanya saya belum tahu begitu. Yeah. Kurang afdol ya kalau tidak ada sertifikat halalnya ya. Oke, nah selama melakukan proses pendampingan ini, langkah-langkah apa saja yang biasanya dilakukan selama pendampingan, Mbak Isti? Nah, langkah-langkahnya pertama ada dua nih. Ada yang emang dia datang langsung ke kita, Bu tolong dong bantuin saya bikin sertifikat halal. Ada yang emang kita tawarin. Okay. Kita tawarkan, misalkan kita tahu dia punya usaha apa, mau nggak nih punya sertifikat halal, kalau misalkan mau ya kita lanjut. Dan itu harus benar-benar serius begitu, karena kan itu pekerjaan kita ya, jangan sampai itu menghambat pekerjaan kita juga. Betul. Ada yang memang dia datang ke kita, tolong bikinin saya syaratnya apa aja, makanya itu kita langsung foto produknya, langsung bikin NIB-nya kalau dia belum punya NIB-nya, langsung bikin akunnya. Nah, akunnya itu di situ ada profil pelaku usahanya seperti biasa, terusnya juga bahan-bahan yang dimasukin, prosesnya, foto produknya dimasukin semua, sama nanti ada terakhir perjanjiannya bahwa yang diinput atau yang dimasukkan ke data si halal itu adalah benar kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kayak gitu. Iya, step by step harus dijalani dengan baik ya, Mbak. Bahkan kalau dia, saya nggak punya email loh, NIB kita bikin email juga. Dari mulai bikin email, NIB kayak gitu kan, akun halal, sampai nanti akhirnya terbit sertifikatnya kayak gitu. Kira-kira berapa lama Mbak Isti jadi sertifikat? Kalau dari submit, setelah kita submit tuh semuanya itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu dari komisi fatwahnya. Kalau itu ngantri, tapi belakangan ini karena lagi nggak ngantri, itu 2 hari udah jadi. Itu tergantung produk apa yang disertifikasi ya. Maksudnya kalau tergantung banyak. keripik sukun simple ya, satu produk ya. Kalau misalnya bikin bakso itu kan banyak gitu ya. Oke. Kita kuliner Mbak Esti ya, khusus produk halal ini kuliner ya. Kalau produk kekerangan, handicraft gitu ada nggak sertifikasi halalnya? Kan kita fokusnya untuk sekarang adalah konsumsi yang dimakan. Jadinya nggak ada kayak barang-barang begitu. Bukan, tapi kalau misalkan mau yang reguler kayak kosmetik itu bisa begitu. Karena dipakai begitu kan. Mungkin tadi nanya itu suka makan kerang nggak ya? Kalau makan kerang sih suka tuh, tapi kalau makan cangkangnya kayaknya enggak nih. Cangkangnya dia halal. Karena kalau kayak macam parfum masih make sense ya, masuk ke dalam tubuh kita juga, atau pakaian kita kan dipakai untuk ibadah. Tapi kalau untuk kayak aksesoris itu kan enggak ya, itu kan jatuhnya aksesoris juga. Nah, tergantung gitu. Aksesorisnya terbuat dari apa Mbak Isti ya? Iya. Oke. Ya, itu kita nggak ada yang jual itu ya. Kalau misalkan dari yang laut itu sebenarnya bahkan kerangnya aja, kerang yang kita konsumsi itu kan udah positif list, udah makanan yang boleh dimakan secara walaupun dia nggak punya sertifikat halal. Bagaimana cangkangnya ya kalau?
Ya, udah pasti ya, dijamin ya. Dijamin aman, yang dari laut itu semuanya halalan. Iya, silakan beli produk saya. Iklan. Endorse. Oke, kita lanjut lagi Mbak Isti. Nah, seberapa penting sih peran masyarakat dalam mendukung gerakan wajib halal ini, terutama di wilayah Kepulauan Seribu? Oke, penting banget ya untuk mensukseskan program dari pemerintah ini. Apalagi bentar lagi Oktober nih, kita punya program yang namanya Wajib Halal Oktober 2024 untuk segala macam jenis UMKM, dari usaha kecil, mikro sampai usaha besar, menengah atau atas itu kan harus wajib punya. Dan perannya adalah ya ayo daftarkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, sulit atau bagaimana, gampang kok, tinggal datang ke kita buatin dari awal sampai akhir, sampai terbit sertifikat halalnya. Kalau saya jabarin tadi kan, wah kayaknya banyak banget sih persiapannya, begitu kan, gak usah repot-repot, nanti saya yang datang, saya kasih pemahaman, begitu kan. Kita sebagai pendamping insya Allah akan berusaha melakukan pelayanan prima, karena itu motonya dari Kementerian Agama, yaitu pelayanan prima, begitu. Prima, ya. Gitu. Ya, jadi buat UMKM, nah kira-kira resto-resto yang ada di Pulau Pramuka ini khususnya sudah punya label halal belum nih? Kalau yang di Pulau Pramuka resto yang khusus resto itu belum. Tapi ya? Kalau yang industri untuk oleh-oleh, keripik sukun, ikan asin, itu insya Allah udah punya label halal semua tuh. Ya, itu berarti resto-resto itu harus mandiri ngurusnya ya? Ya, harus yang reguler. Berbayar ya, karena karena usaha besar ya. Usaha skalanya besar. Pertama emang walaupun misalkan dia omsetnya saya belum nyampe seberapa banyak itu, toh yang 500 itu belum, tapi ingat kita itu punya batas produk yang disertifikasin. Itu kan cuma 10, sedangkan resto pasti punya lebih dari itu. Iya, lebih banyak menunya. Menunya. Pecah kangkung misalnya. Kangkung aja bisa diapain tuh? Kangkungnya bisa ditumis, bisa disayur. Bisa dilalap dan lain-lain ya. Oke, lanjut lagi. Apa saja produk yang menjadi prioritas untuk segera mendapatkan sertifikasi halal di Kepulauan Seribu, Mbak Isti? Oke, nggak ada produk spesifik yang mesti harus kudu disertifikasi, tapi semuanya itu wajib, perlu dan harus. Jadi jangan berpikir seperti tadi. Saya cuma jual pucuai keliling pulau doang, begitu kan? Itu nggak usah lah sertifikat halal. Kalau pemikirannya cuma sampai situ, ya udah usahanya mentok sampai situ. Sedangkan sekarang bisa loh pucuai itu di frozen, dikemas yang bagus, terus bisa kita share ke mana-mana, dan itu punya sertifikat halal malah lebih bagus. Mbak Isti nggak tahu sih, padahal kemarin dia dapat pesanan 10 golong buat tamu ya kan. Nah, itu wajib tuh disertifikasi halal kan. Padahal itu juga pucuai itu prosesnya bakal sebentar doang kok, karena kan dia bahannya nggak terlalu banyak ya. Terus nggak punya varian rasa juga. Pucuai ya pucuai aja begitu. Paling garam ya. Paling di dalamnya ada ikan, sagu dan segala macam. Dan biasanya mungkin fun fact juga ya, pucuai itu kita kan sering makan pucuai dari si A, si B, si C ya, pelaku usaha. Itu masing-masing punya beda-beda. Rasa yang berbeda. Beda-beda. Ternyata emang cara bikinnya beda-beda. Makanya yang satu saya favoritnya sama pucuinya Wak siapa begitu, sama Mbok siapa begitu. Iya, beda lidah ya, beda pucuai beda lidah, beda rasa gitu. Masing-masing punya jagoannya masing-masing gitu kan. Aku mana begitu sama yang itu, nggak enak begitu misalnya ya. Enak ini gitu. Ya tergantung pilihan. Tapi yang pastinya lebih aman harus ada sertifikasi halalnya. Ya, terus juga mungkin kalau dibilang yang harus banget itu ya kalau mau produknya punya usaha yang lebih besar, untuk pangkat pasar yang lebih besar lagi. Kalau mau ke wisata atau apa begitu kan, sate gepuk itu kan bisa banget, sate gepuk dikemas yang bagus begitu kan, dikasih label halal, di-share kemana-mana kayak begitu. Iya, dikasih kemasan lagi. Jangan cuma daun pisangnya aja. Misalkan taruh 3 biji, taruh lagi kemasan lagi. Tempel deh sertifikat halalnya. Share deh kemana-mana. Jadi deh terkenal Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka. Besok dapat ini ya, teleponan order VO ya, free order. Waduh, itu kan mantap itu. Udah nggak ragu-ragu lagi pembelinya sama produk kita ya. Oke, nah yang terakhir nih Mbak Isti, bagaimana rencana jangka panjang IPARI dalam memastikan seluruh produk di Kepulauan Seribu memiliki sertifikasi halal sesuai dengan kebijakan wajib halal? Apakah ada target, waktu, atau strategi khusus yang sudah disusun? Oke, biar kita punya biar pelaku usaha
memiliki sertifikat halal itu secara jangka panjang. Ya itu yang pertama adalah kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat, baik secara langsung, secara pribadi, atau membuat suatu acara, atau datang ke podcast seperti ini, Mbak Esti. Kita siarin biar masyarakat luas lebih tahu dan lebih paham begitu, dan lebih mantap. Oh, pengen nih dapat sertifikat halal begitu kan. Pertama itu kita kasih sosialisasi gitu kan terus menerus. Yang kedua itu tadi pendampingannya jangan sampai terputus atau milih-milih, saya mah nggak mau lah dampingin yang pedagang ini, saya mau dampingin yang ini aja, yang gampang-gampang aja, harus begitu ya? Harus profesional begitu. Jadi kita mendampingin semua produk, walaupun yang satu cuman keripik sukun doang tok yang gampang, yang satunya proses produk bakery yang biasanya kan kue tuh banyak kan dia, macam-macam variannya, rasanya banyak begitu kan, bentuknya macam-macam begitu kan, itu kan semuanya harus kita wajibin halalin juga, dan itu ada 10 produk semuanya kita pegang begitu. Jangan cuman yang gampang-gampang aja untuk keberlanjutan program kita. Nah, sehati ini insya Allah kan memang sekarang emang tinggal 10.000 kuota. 10.000 itu dikit, Mbak Esti. 10.000 itu sebentaran habis kalau itu kuotanya buka se-Indonesia. Tapi sebelumnya udah ada 10 juta. Jadi dari 10 juta itu sekarang tinggal 10.000. Nah, tinggal 10.000 itu makanya dari sekarang ayo daftarin nih, hubungin Esti, hubungin Bu Juria untuk yang di Pulau Panggang atau Pramuka. Daftarin sekarang, nanti bulan September itu buka kuota sehatinya, kita langsung bisa submit. Kalau submit itu udah aman begitu, tinggal masuk ke komisi fatwa kayak gitu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang begitu kan. Kalau untuk target tahunan kita sebenarnya di kantor sudah terpenuhi. Kita sudah ada 200 pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal dalam tahun ini. Walaupun sekarang sudah lebih begitu untuk target kita nih. Tapi kan kita pengen terus berkelanjutan membantu para pelaku usaha biar dapat gitu kan. Sekarang paling yang bersemangat baru pedagang yang untuk itu aja tadi, yang untuk wisatawan begitu kan. Sedangkan yang masih kaki lima tuh mereka masih ntar aja nanti aja begitu. Padahal kita udah semangat nih, ayo kita bikin ya untuk pucuinya begitu, atau untuk kerupuknya begitu. Nah gitu sih. Oke, Mbak Isti, alhamdulillah ya pertanyaannya sudah dijawab semuanya. Mudah-mudahan jawabannya juga bisa menambah wawasan kita semua. Nanti kita punya siaran tappingnya di YouTube Radio Kepulauan Seribu. Nanti kita share pada pelaku usaha ya. Betul. Dan nanti informasi ini juga akan Hesti teruskan ke grup UMKM di Kepulauan Seribu ya. Di rumah BUMN nih Mbak Isti lagi banyak-banyaknya, lagi pelatihan masak juga. Nah ini rumah BUMN itu kita juga kerjasama juga sama mereka. Bahkan sebelum saya sebar ke tempat lain, pelaku usaha yang pertama saya dampingi itu adalah pelaku usaha dari rumah BUMN kayak gitu. Jadi mereka beberapa tuh udah banyak lah yang punya sertifikat halal. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, silakan Mbak Isti memberikan pesan untuk warga Pulau Seribu, terutama para pemilik produk ya atau UMKM di wilayah Kepulauan Seribu. Ya, baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu sudah jelas ya, bahwa tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah merasa ribet gitu kan untuk mengajukan produknya untuk bersertifikat halal, karena kita sebagai PPH pendamping proses produk halal siap untuk mendampingi, asalkan kita mau bekerja sama dalam hal kita harus tanya produknya bahannya apa aja, prosesnya bagaimana, foto produknya mana gitu kan. Mereka welcome untuk didampingi, maka kita juga proses produk halal itu berjalan akan lancar begitu, nggak akan merasa kesulitan seperti itu. Jadi ayo semangat para pelaku UMKM yang mau usahanya lebih berkembang lagi, daftarkan produknya untuk bersertifikat halal menuju wajib halal Oktober 2024. Ya. Baik, makasih Mbak Isti. Pendengar setia Radio Podcast dimanapun berada, demikianlah podcast kajian Islam Radio Kepulauan Seribu bersama Ustazah Istiana Rahma dari IPARI, Kantor Kemenak Kabupaten Kepulauan Seribu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya host dari Radio Kepulauan Seribu, Sudin Kominfotik, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
صرف يولي